Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jani Monika Purwaila. Saya selaku moderator kelompok 2 kelas D mata kuliah manajemen risiko. Topik yang akan kami presentasikan adalah tentang pengukuran risiko. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dosen pengampu kami, yaitu Dr. Insinyur Charles Ngangi MS. Dan juga rekan-rekan saya yang pertama yaitu Christina Tangkowit, yang kedua Michael Timothy Franz, Ferentino Winokan, Ebenezer Bangkei, Rando Rembet, dan Jovis Kenter. Seperti yang kita semua ketahui, risiko dapat dikurangi dan bahkan dibilangkan melalui manajemen risiko. Oleh sebab itu, manajemen risiko sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Yang pertama, pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi oleh suatu perusahaan serta dampak dari risiko terhadap kinerja dari perusahaan tersebut. Sekaligus melakukan prioritisasi risiko, yang mana yang paling relevan. Pengukuran risiko dilakukan dengan cara memperkirakan seberapa besar tingkat kerugian atau kerusakan dan probabilitas dari terjadinya suatu kejadian sangatlah subjektif serta lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Kesulitan dalam pengukuran risiko adalah menentukan kemungkinan terjadi suatu risiko karena informasi statistik selalu tersedia untuk beberapa risiko tertentu. Pengukuran risiko ini dapat dilakukan atau digunakan untuk mengetahui probabilitas dan dampak dari risiko serta potensi atas risiko. Jadi, tujuan dari pengukuran risiko ini, kita bisa mengetahui probabilitas dan dampak dari risiko serta potensi dari risiko yang kita temui atau yang akan kita temui. Yang pertama, frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Besarnya kemungkinan kejadian artinya berapa besar kemungkinan suatu perial atau suatu peristiwa event yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian yang dapat menimbulkan risiko dapat terjadi dalam suatu periode. Yang kedua, keparahan kerugian. Besarnya kerugian bila suatu risiko terjadi, artinya berapa besar kerugian yang diderita bila suatu risiko terjadi. Jika dalam hal ini, tingkat kegawatan atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut sampai seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan, terutama kondisi finansialnya. Dan yang ketiga, dampak dari keseluruhan kerugian, yaitu kerugian yang ditanggung sendiri jika tidak hanya nilai rupiah saja. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dimensi pengukuran risiko tersebut antara lain memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruh terhadap finansial perusahaan. Yang kedua, memperhatikan orang, harta kekayaan atau exposure yang lain yang tidak terkena peril. Yang ketiga, akibat akhir dari peril terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah yang diperhitungkan antara lain akibat tidak diketahuinya atau tidak diperhitungkannya kerugian-kerugian tidak langsung. Dan yang keempat, dalam mengestimasikan adanya kerugian, penting pula diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian di samping nilai rupiah. Ya, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Dimensi pengukuran risiko. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam dimensi pengukuran tersebut antara lain, yang pertama, memperhitungkan semua tipe kerugian yang dapat terjadi, terutama dalam kaitannya dengan pengaruhnya terhadap situasi finansial perusahaan. Kedua, memerhatikan orang, harta kekayaan atau exposure yang lain yang tidak terkena peril. Yang ketiga, akibat akhir dari peril terhadap kondisi finansial perusahaan lebih parah daripada yang diperhitungkan. Antara lain, akibat tidak diketahuinya atau tidak diperhitungkannya. Kerugian-kerugian tidak langsung.
Yang keempat, dalam mengestimasi adanya kerugian, penting pula diperhatikan jangka waktu dari suatu kerugian di samping nilai rupiahnya. Pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas. Probabilitas adalah kesempatan atau kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Ada 3 macam distribusi probabilitas. Yang pertama, total kerugian per tahun atas per periode budget. Yang kedua, banyaknya kejadian per tahun. Yang ketiga, kerugian per kejadian. Distribusi probabilitas bisa dibangun untuk berbagai kombinasi daripada jenis kerugian, unit-unit yang mengalami kerugian atau exposure, penyebab kerugian. Teknik pengukuran risiko. Sample space atau ZS merupakan suatu set dari kejadian tertentu yang diamati. Misalnya, jumlah kecelakaan mobil di wilayah tertentu selama periode tertentu. Suatu set S bisa terdiri dari beberapa segmen atau subset, atau event atau set E. Misalnya, jumlah kecelakaan mobil di atas terdiri dari segmen mobil pribadi dan mobil penumpang umum. Untuk menghitung secara cermat probabilitas dari kecelakaan mobil tersebut, masing-masing set E perlu diberi bobot. Pembobotan tersebut biasanya didasarkan pada bukti empiris dari pengalaman masa lalu. Misalnya, untuk mobil pribadi diberi bobot 2, sedangkan untuk mobil penumpang umum diberi bobot 1. Maka probabilitas dari kecelakaan mobil tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. A. Bila tanpa bobot, P dalam kurung E sama dengan E per S. B. Bila dengan bobot, P dalam kurung E sama dengan S titik E. Keterangan P dalam kurung E adalah probabilitas terjadinya event. E adalah subset atau event, sedangkan S adalah sample space atau set. W adalah bobot dari masing-masing event. Kita masuk dalam asumsi dalam probabilitas. Yang pertama, bahwa kejadian atau event tersebut akan terjadi. Yang kedua, bahwa kejadian-kejadian adalah saling pilah. Artinya dua event tersebut atau kecelakaan mobil pribadi dan mobil penumpang umum tidak akan terjadi secara bersamaan. Yang ketiga, asumsi di atas membawa kita pada hukum penambahan yang menyatakan bahwa total probabilitas dari dua event atau lebih dari masing-masing event yang saling pilah tersebut. Yang keempat, bahwa pemberian bobot pada masing-masing event dalam set adalah positif, sebab besarnya probabilitas yang akan berkisar antara event yang pasti terjadi probabilitasnya 1, sedangkan event yang pasti tidak terjadi probabilitasnya 0. Selanjutnya masih pada pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas, yaitu yang pertama distribusi binomial. Distribusi binomial ada distribusi probabilitas dengan variabel distrik. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, banyaknya percobaan adalah tetap. Yang kedua, setiap percobaan mempunyai dua hasil, yaitu sukses atau gagal, ya atau tidak. Probabilitas sukses sama pada setiap percobaan yang dilakukan. Yang keempat, hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lainnya. Untuk rumus dari distribusi binomial sendiri yaitu Px sama dengan NCx kali P pangkat X kali Q pangkat N kurang X, di mana C adalah kombinasi, P adalah probabilitas sukses, Q adalah probabilitas gagal, N adalah banyaknya percobaan yang dilakukan, Px adalah probabilitas sukses dikali sebanyak X kali percobaan.
Selanjutnya kita masuk pada distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan distribusi yang bervariabel diskrit, yang mempunyai nilai n yang besar dan nilai p yang kecil. P dalam kurung x sama dengan mu pangkat x dikalikan e pangkat min mu dibagi dengan x faktorial, di mana p sama dengan probabilitas, r sama dengan rata-rata distribusi, dan e sama dengan 2,71828. Ya, kita masuk pada slide yang selanjutnya, yaitu pengukuran risiko dengan pendekatan pasar, di mana risiko pasar ini seperti yang kita ketahui sama dengan risiko portofolio, yang terdiri atas dua komponen, yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Untuk risiko sistematis ini biasa ditunjukkan dengan beta, di mana beta pada perusahaan ini dapat digunakan untuk mengukur risiko biaya, risiko pendanaan dan risiko dalam kaitannya dengan penggunaan leverage risiko dan total leverage risiko, terlebih risiko secara sistematis. Di mana risiko sistematis ini juga mempengaruhi semua sekuritas walaupun dalam tingkat yang berbeda. Risiko sistematis ini merupakan risiko yang terjadi karena pengaruh pasar secara keseluruhan. Misalnya perubahan keadaan perekonomian secara umum, pengaruh kebijakan fiskal dan moneter, inflasi, perubahan situasi, dan juga perubahan situasi pada pasar minyak. Adapun risiko tidak sistematis biasanya merupakan risiko yang unik terdapat pada suatu perusahaan atau industri tertentu. Risiko tidak sistematis ini meliputi faktor pada suatu perusahaan, misalnya gagap teknologi, pengembangan produk baru, dan kegiatan-kegiatan lain yang unik pada suatu perusahaan. Demikianlah presentasi kami kelompok 2 kelas D mata kuliah manajemen risiko. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.